Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Saya akan melanjutkan dan kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-48. Kalau Anda membaca di dalam ayat yang ke-13 dan 14, atau saya bacakan buat saudara, kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Tentu saja ayat-ayat ini atau kalimat-kalimat ini bukan seperti promosi Holy Land Tour, seolah-olah mengajak orang untuk datang ke Sion, untuk mengedari atau berjalan keliling, memperhatikan bagaimana temboknya, bagaimana puri-purinya, dan bagaimana keadaannya. Tentu saja bukan seperti itu maksudnya. Sebab konteksnya memang Sion adalah kota yang dimuliakan, kota yang luar biasa. Justru kita akan belajar kenapa Sion sedemikian dimuliakan. Kenapa Sion menjadi kota yang sedemikian penting, sedemikian bagus dan baik. Kita melihat bahwa kota Sion itu adalah kota Allah. Karena di Sionlah teristimewa Daud membangun sebuah tempat peribadatan kepada Tuhan. Bait suci dibangun di sana, kemah suci dibangun di sana, tabut Tuhan ada di sana. Jadi di antara seluruh wilayah Israel, satu kota memang dikhususkan untuk Tuhan. Itu adalah Sion. Apa yang terjadi ketika kita melihat Daud mengkhususkan Sion? Daud mengundang hadirat Tuhan ada di kota itu. Inilah yang terjadi. Yang pertama adalah ayat yang ke-9. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Jadi kota Sion ditegakkan Tuhan untuk selama-lamanya. Di mana ada Tuhan, di situ kebenaran akan ditegakkan. Di mana ada Tuhan, di situ kota itu aman. Karena ditegakkan, dijagai oleh Tuhan sendiri. Tuhan jadi pondasi yang kuat, bukan pondasi yang rapuh. Jadi hal yang pertama, kalau kita menjadikan Tuhan seperti Sion dalam hidup kita, maka hidup kita akan ditegakkan Tuhan, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dimuliakan Tuhan. Hal yang kedua, ayat yang ke-12, biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukumanmu akan ada sukacita dari gunung Sion. Ketika Tuhan menjadi kota Allah dalam hidup kita, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kita dipenuhi dengan sorak-sorai. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup. Kita tetap saja menghadapi masalah. Tetapi jaminan yang pasti bahwa Tuhan akan menegakkan kita dan memberikan kita kemenangan. Itulah alasan kenapa kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Sion dibandingkan atau digambarkan sebagai gunung Tuhan yang kudus. Ketika kita mengundang hadirat Tuhan, kita menjadikan tubuh kita ini bait sucinya Tuhan, kita menjadikan hidup kita ini seperti Sion, kota Allah, maka hidup kita pun akan diselimuti dengan kekudusan Tuhan. Kalau hidup kita kudus, maka tidak hanya kita merasakan damai sejahtera, kita tidak hanya merasakan sukacita, tetapi orang melihat hidup kita pun mereka akan sangat terberkati. Mereka akan melihat bahwa hidup kita tidak ada tipu, tidak ada muslihat, tidak ada kecurangan,
Mereka akan melihat hidup kita benar-benar lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Hidup kita jujur, hidup kita jauh dari yang namanya kecemaran, jauh dari yang namanya percabulan. Bukankah hidup yang seperti ini sungguh menjadi berkat? Karena itu jadikan Sion atau kota Allah itu benar-benar termanifestasi dalam hidup kita. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan senantiasa. Tuhan berkati.